A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa sesuai pemahaman para salafus saleh bahwa dalam Islam ada tauhid dibagi tiga, itu uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sering kita mendengar atau membaca bahwa ada kalangan ahlul bidah yang juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi dengan konsep tiga tauhid tadi mereka justru berpendapat bahwa dengan tiga tauhid itu bahwa seolah-olah menyamakan itu dengan trinitas. Mohon penjelasan dari Ustadz, bagaimana pandangan mereka, mungkin dari penjelasan Ustadz tentang pandangan mereka atau penjelasan mereka bahwa justru itu disamakan dengan trinitas dengan pembagian tiga tauhid tadi. Demikian, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Pertanyaan yang sangat baik sekali, dan itu memang sering beredar di masyarakat. Pertama, karena orang yang menyebarkan paham bahwa tiga tauhid dalam Islam itu sama dengan trinitas. Pertama, karena dia nggak tahu bahwa agama yang hak di sisi Allah hanya Islam saja. Apa ajaran trinitas itu? Apa orang yang punya agama itu mengakui ada trinitas itu? Atau mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak? Inna ad-dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Selesai jawaban kita itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kok disamakan dengan agama lain? Enggak ada. Kalau sudah kita tetapkan inna ad-dina 'indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi hanya agama Islam, berarti pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang terjaga dari satu generasi awal 1400 abad yang lalu, kemudian sampai kepada zaman kita, akidah satu semua. Dulu nggak ada pembagian itu, pembagian tauhid nggak ada dulu. Karena apa? Manusia yang mulia di zaman tiga keemasan Islam itu paham dari Al-Quran. Nggak ada surut-surut sholat disebutkan oleh para ulama, kemudian rukun-rukun itu nggak ada disebutkan. Tapi karena manusia semakin bodoh, semakin membutuhkan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, tampillah para ulama untuk mengeluarkan dari ayat-ayat itu supaya orang paham. Jelas Pak ya? Seperti itu. Jadi kalau mau disamakan, apa ada agama yang sama dengan agama Islam? Kita balik lagi pertanyaannya, apa sih ajaran trinitas itu? Apa mereka juga sepakat dengan ajaran itu? Tanyakan kepada ulama-ulama yang pakar tentang kristologi itu, tanya kepada mereka. Oh, ternyata tidak ada. Bagaimana kita sandingkan dengan Al-Quran yang sangat agung, yang sangat mulia, Jadi semakin kita mendalami dalil, semakin kita mengikuti beragama di atas dalil ini, semakin tenang kita. Semakin kita berharap husnul khatimah. Orang yang beriman terhadap agama ini, mengikutinya dengan dalil, dengan pemahaman yang benar, tanpa dengan ditakwil, dirusak, dirubah, dipolitisir pemahamannya. Yang hari ini banyak orang kemudian, itulah yang tadi kita sampaikan, bahwa setelah orang masuk Islam itu, anugerah yang terbesar diberikan kepadanya adalah pemahaman, Pak.
Itu yang membedakan pemahaman. Kapan kita bisa mengetahui pemahaman saudara kita? Ketika kita dialog atau dari statement-statementnya yang sering dia kemukakan, wah orang ini bukan ahlus sunnah. Ayo kita dialog. Ayo kita saling menasehati di antara kita. Kalau kebenaran itu nampak, ayo kita ikuti. Lihat bagaimana Imam Syafi'i yang memiliki dada yang lapang terhadap permasalahan agama itu, kalau berselisih, masya Allah. Maka tidak boleh, kata beliau, ya, kalau sudah jelas sunnah, ya, maka kita tidak boleh meninggalkan sunnah itu semata-mata karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh. Maka ketika penjelasan akidah itu jelas, kita ikuti itu. Ya. Jangan kita kemudian ikuti apa yang disebar oleh musuh-musuh Islam. Ya, memang itu sebagai syubhat harus kita jawab. Sebagai sesuatu yang rancu, maka kita terangkan demikian. Ya. Tidak tepat mereka menyandingkan itu. Ya. Justru itu, ya, para ulama bahu-membahu bahkan mengarang satu kitab untuk membantah itu, kitab yang sangat bagus, Al-Qaulus Sadid. Ya. Fi raddi ala man ankara taqsimat tauhid. Masya Allah. Perkataan yang lurus, ya, bagi orang yang mengingkari 3 pembagian tauhid. Nah itu kalau dipelajari, mudah-mudahan kita bisa membacakan di majelis kita ini, ya, sedikit-sedikit jamaah yang bisa kita pelajari, tapi yang sedikit itu ya bermanfaat. Karena ilmu itu sifatnya pengulangan. Ya, barangkali sudah banyak yang bisa baca kitab, ya. Ya, mari kita baca diulang-ulang, karena ilmu itu ada pada pengulangannya. Diulang-ulang dalilnya, oh saya sudah hafal dalilnya, iya. Anda sudah hafalkan, bagus. Dipahami lagi, diulang-ulang lagi sampai betul-betul mengakar. Iya. Karena para ulama memang mengajarkan kitab-kitab seperti ini agar apa tujuannya? Memahamkan, ya, pemahaman kaum muslimin, ya. Terlebih dahulu kita niatkan hadir di majelis kita ini supaya kita paham dulu, ya, supaya kita miliki ilmu, baru kita ajarkan kepada orang lain, kita sebarkan, ya, kepada masyarakat kita. Satu barangkali mewakili Pak, ya, nggak usah lama-lama, satu pertanyaan, insya Allah kita sudah memahami itu, ya. Jadi kesimpulannya tidak ada, ya, ajaran Trinitas yang dipahami oleh mereka pun mereka berselisih dalam memahaminya itu. Gak bisa disandingkan dengan pembagian tauhid tadi. Ya. Karena kita cukup dengan, ya, dalil yang sudah jelas yang menunjukkan adanya 3 pembagian tauhid itu, yang dahulu tidak ada pembagian. Karena kenapa? Karena kaum muslimin memahaminya. Nah, begitu kemudian merajalelanya kebodohan, diwafatkannya para ulama, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya, ya, tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, ya, menetapnya kebodohan, diminumnya khamr, ya, kemudian tersebarnya perbuatan zina. Ya, diangkatnya ilmu itu bukan dicabut serta-merta dari dada-dada kita, tapi diwafatkannya para ulama. Tidak ada lagi orang yang mengajarkan akidah yang lurus, ya. Tidak ada lagi kita lihat, ya, pengajian-pengajian yang dibacakan kitab-kitab ulama ahlus sunnah di dalamnya, maka tersebar kebodohan. Nah, selagi masih ada gerakan dakwah ini, ya, yang mengajarkan akidah yang sahih, mudah-mudahan itu kabar gembira, ya, yang Allah segerakan bagi kita supaya kita tetap istiqomah. Ya, nggak mungkin kita bisa istiqomah kalau kita tidak mempelajari akidah yang lurus. Ya, karena ilmu ini cepat sekali kita lupa. Ya, cepat. Kalau kita nggak ulang-ulang, lupa lagi, itulah sifat manusia, pelupa. Maka kita diperintahkan untuk terus mengulang-ulang ilmu. Suruh kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Baca terus. Kalau sudah umat Islam ini malas membaca, sibuk dengan urusan dunia mereka yang sudah pasti Allah bagi, tinggal kita permantap doa, kita cari yang halal, ya, maka kita sibuk dengan rezeki yang utama, yaitu nasib di akhirat kelak nanti. Kalau kita tidak mempelajari Islam ini, tidak mempelajari ilmu, maka yang ada adalah dalam hati kita kebodohan dan keraguan-raguan. Ya,
dan mencintai kemaksiatan, keburukan. Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.